Kata Allah gini, wahai manusia, tidakkah kamu berpikir berangan-angan, kamu itu saya ciptakan dari apa? Kata Allah, kamu itu saya ciptakan dari setetes air mani yang hina, dari tulang rusuk tulang punggung ayah, memancar ke rahim ibu, 9 bulan lamanya keluarlah bayi yang cukup sempurna, gagah-gagah, ganteng-ganteng, ayu-ayu, gitu, cantik-cantik, berpendidikan. Ilingo menungso, awal mulanya kamu cuma hanya dari setetes apa? Air mani yang hina begini. Ya, saya kan wong dadi sugih kayak gitu. Iku ilingo cuma dari air mani yang hina. Artis yang terkenal Bollywood terkenal itu ya cuma awal mulanya dari setetes air mani yang hina ini. Ya. Kalau misalkan air ini ada di Afrika, orang-orangnya berbentuk apa? Berkulit apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, keimanan, kekuatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita bersama. Marilah kita syukuri rahmat-rahmat itu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, serta ahli keluarga dan para sahabat dan juga para alim ulama warasatul anbiya yang masih bertugas di bumi ini. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Adik-adik semuanya, halo, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mengenal Allah. Belajar apa? Mengenal Allah. Siapakah Allah itu? Tuhan kita. Siapakah Allah itu? Tuhan kita. Kita sebagai manusia, Allah sebagai pencipta sekaligus Tuhan. Nah, maka dari itu perlu kita mengenal Allah supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui diri kita sebagai makhluk. Oh, saya sebagai manusia tentu ada yang menciptakan saya, berarti juga ada perintah. Apa tujuan kita di dunia ini? Terus mau kemana, mencari apa? Ini harus ditanamkan di dalam hati kita. Dari mana, mencari apa, dan dari mana mau kemana, cari apa. Ini yang perlu kita tancapkan di sini ya. Ayo, dari mana kita? Dari Allah. Mau kemana kita? Mau mati. Mau kemana? Mata mau ke Inggris, ya tetap mati. Kita ke Amerika, ya mati. Ke Iran yang perang, ya tetap mati. Ya. Nah, terus kita disuruh apa? Disuruh mencari ridho dan ampunan Allah. Oke. Di sini saya akan mengajarkan, bukan mengajar ya, saya mengajak diri saya sendiri sekaligus mengajak adik-adik semuanya untuk mengenal Allah secara mendekat dan mendasar. Saya sudah bawa contoh di sini, ya, di sini. Nah, ini apa ini? Ikan, fish ya. This is fish, ini ikan. Ikan apa yang sedang dilakukan ikan ini? Swimming, berenang. Terus apa lagi? Ya, maksudnya berenang masuk ke sana, ke situ, kemari gitu ya. Ini ikan selalu diliputi dengan air. Tahu nggak? Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu juga memberikan informasi kepada kita.
ternyata Allah lebih dekat daripada diri kita manusia. Mau tahu? Mau tahu? Mau. Ada di surat Waqiah sama surat Qaf itu disebutkan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Terus di ayat yang selanjutnya ada tambahnya walakil la tubsirun. Kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya aku, kata Allah, lebih dekat daripada urat leher nadi. Coba, urat leher kita nadi ini loh, sudah menyatu, sudah menjadi satu. Tapi kata Allah, aku lebih dekat, wahai manusia, lebih dekatnya daripada urat leher nadi. Walakil la tubsirun, tapi kamu tidak tahu, kata Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Itu sehingga contoh ikan ini sebagai analogi. Analogi itu hanya media saja, ya. Ikan kepada air, kita kepada Allah. Bukankah Allah seperti air? Tidak, saya tidak mencontohkan Allah seperti air, tapi ikan kepada air, kita kepada Allah. Dimanapun berada, ikan ini selalu diliputi dan digenangi oleh air. Begitu pula kita selaku manusia ini, kita selalu diliputi dan digenangi oleh Allah. Kita sambil duduk berbaring selalu diliputi dengan kebesarannya. Enggak ada. Sampean coba di depannya sampean itu, sampean lihat itu, Mas Fari coba itu ada tangannya itu atas kebesaran siapa? Allah. Gak mungkin tiba-tiba kok dulu bilang, Mak, nanti kalau saya lahir saya pesen tangan yang gedem Pak ya, yang besar. Enggak mungkin, ya. Gitu ya. Nah, begitu pula juga spon, tahu spon? Spon itu kalau dicelupkan ke dalam air secara otomatis apa? Spon itu terisi, pori-porinya terisi oleh air. Begitu pula juga kita. Jadi di tempat ruangan ini tidak ada tempat yang kosong, semuanya diliputi kebesaran dan keagungan Allah. Begitu pula juga tempat ini. Kalau manusia tidak dikasih akal, ya tentu tidak bisa terjadi. Jadi ini yang disebut dengan kebesaran dan keagungan Allah. Termasuk angin udara seperti ini, kita pakai kipas, kita bisa merasakan anginnya, ini juga kebesaran dari Allah. Allah memberikan ilmu kepada manusia, manusia membuat alat-alat itu tadi sehingga bermanfaat kepada kita, kepada manusia ini. Terus selanjutnya, ini tahu apa ini? Air minum. Siapa yang mau minum? Marsha mau minum. Nanti ya. Ini adalah contoh, sekali lagi ini sebagai analogi, ini sebagai angan-angan kita. Contoh bagaimana kita bisa menerapkan penyadaran ilmu yang Allah berikan sehingga kita lebih mudah menyerapnya. Jadi gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yang duril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bani sulbi wa tarib. Kata Allah gini sama Yasin, ya bani Adam ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun. Sama ada lagi alam ahad ilaikum ya bani Adam ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun. Kata Allah gini, wahai manusia, tidakkah kamu berpikir berangan-angan kamu itu saya ciptakan dari apa? Kata Allah gitu. Kamu itu saya ciptakan dari setetes air mani yang hina, dari tulang rusuk tulang punggung ayah, memancar ke rahim ibu, 9 bulan lamanya keluarlah bayi yang cukup sempurna, gagah-gagah, ganteng-ganteng, ayu-ayu, ya toh, cantik-cantik, berpendidikan. Ilingo menungso, awal mulanya kamu cuma hanya dari setetes apa? Air mani yang hina begini. Ya, saya kan wong dadi sugih kayak gitu. Iku elengo cuma dari air mani yang hina. Artis yang terkenal Bollywood terkenal itu ya cuma awal mulanya dari setetes air mani yang hina ini. Ya. Kalau misalkan air ini ada di Afrika, orang-orangnya berbentuk apa? Berkulit apa? Kulit warna hitam. Kalau misalkan ke Eropa, bentuknya apa? Putih, matanya biru.
ya toh. Terus kalau misalkan air ini ke Asia, seperti kita di Asia, apa? Kecoklatan, matanya hitam. Loh, ini loh. Warnanya sama, baunya sama, bentuknya sama. Ini loh, tiba-tiba kok jadi yang bermacam-macam. Kalau misalkan ini masuk ke semut jadinya seberapa? Kecil ya. Kalau ini masuk di dalam gajah seberapa? Begitu besar. Artinya apa? Dalam proses dari air mani hina itulah Allah menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Coba kamu tanya, bilang sama bapak ibu begini, Pak, dulu beli hidung ini di mana? Ya. Pak, Bu, dulu beli mata ini di mana? Nanti bapak ibu mulai bilang begini, oh, saya nggak tahu, Nak. Ya memang tidak tahu. Siapa yang memproses? Engineeringnya siapa? Allah yang membentuk kita menjadi manusia yang sempurna. Nah, kalau menurut hadis Nabi ada 360 sel organ di dalam tubuh kita. Ada mata, jantung, paru-paru, tenggorokan. Kamu tahu nggak? Harga satu ginjal pasaran di internet itu harganya 2.400.000.000. Berapa? 2.400.000.000. Sedangkan manusia punya berapa ginjal? Dua, kanan dan kiri. Berarti berapa harganya satu manusia ini? Ginjalnya harganya 4 miliar. Berapa? 800 juta. Punya uang segitu? Tak punya. Ada lagi seseorang di Surabaya itu kalau nggak salah, itu tadi loh, jarinya itu loh, jempolnya nggak bisa bergerak itu, jarinya. Terus kata dokter, oh itu bisa bergerak, nanti biayanya 1 miliar. Berapa? 1 miliar. Loh, sedangkan kita punya berapa kita? Berapa jari? 20. 10 tangan, 10 kaki, berarti berapa? 20 miliar. Ayo bayar nek Gusti Allah 20 miliar. Belum lagi pernafasan. Kita nafas dengan kayak enaknya begini, gratis oksigen. Coba saudara-saudara kita yang berada di rumah sakit pakai apa? Oksigen. Bayar apa gratis? Bayar. Ya, ratusan sehari itu. Nah, kalau misalkan dihitung 1 bulan, dihitung lagi nanti 1 tahun, nanti puluhan tahun, nah itu berapa miliar manusia itu. Belum lagi nanti ruhnya, ngerti ruh, nyawane itu tidak ternilai. Berarti manusia ini lebih mulia daripada bumi seisinya. Manusia itu mahal harganya. Ayo disadari. Makanya ketika ada perintah Allah, hayya 'alas shalah, kira-kira nanti datang ke musola, ke masjid, atau enak tidur-tiduran? Sholat, karena kita sebagai muslim, orang Islam harus tahu jadwal untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Kita punya tanggung jawab di hadapan Allah. Ini kok lemes ini? Puasa tak? Puasa. Oh, ya, alhamdulillah. Nah, ternyata manusia itu lebih takut kepada Bapak Kapolres. Bapak Kapolres itu pimpinannya ke polisi di kota atau kabupaten bilang, besok apel ya jam 5, jangan terlambat. Kira-kira anak buahnya, pasukannya terlambat atau enggak hadir atau tepat atau sebelumnya? Sebelumnya sudah datang, sebelum jamnya sudah datang. Iya toh? Terus Pak Dokter, Ibu ini harus operasi. Kalau nggak operasi
nanti ibu bisa meninggal. Kira-kira orang digitukan operasi atau tidak? Operasi. Berarti ibu ini lebih takut kepada Pak Dokter daripada Allah. Coba misalkan subuh-subuh, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kayak gitu ya. Terus as-sholatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Kira-kira yang apel pada waktu subuh berapa orang? Satu soft itu loh, satu baris gini aja nggak cangkep, nggak lengkap. Karena apa? Karena manusia belum kenal dan cinta kepada Allah. Kalau manusia sudah kenal dan cinta kepada Allah, itu nanti bangun sendiri. Bangun, oh iya waktunya sholat tahajud, aku tak sholat. Oh waktunya sholat duha, aku tak sholat. Oh waktunya sholat subuh, tak sholat. Jadi waktu-waktu itu sudah tak tahu. Nah, sekarang kita tanyakan kepada diri kita. Kira-kira kalau misalkan ada orang adzan, Allahu Akbar, gitu ya. Sampai bilangnya, ngomongnya, sudah adzan. Atau, kok sudah adzan sih? Atau belum adzan? Kok sudah adzan? Kok cepet banget ya? Mainnya belum selesai loh, kan gitu ya. Ya gitu ya. Atau aduh kok belum adzan ya, jam berapa ini, aku mau sholat loh, atau seperti itu. Enggak, ya paling banyak apa, kok sudah adzan ya, kok cepet banget ya, gitu ya. Nah itu berarti kita belum kenal Allah, belum kenal dan cinta. Kalau sudah kenal kepada Allah, sholatnya tepat waktu, di aman. Umpama misalkan kita misalkan punya hutang sama orang-orang, atau ditagih debt collector misalkan, debt collector. Kira-kira Assalamualaikum, mau nagih utang, kira-kira gimana? Hadir, apa pintunya ditutup, atau sembunyi, atau takut, atau gimana? Sembunyi. Kenapa? Karena tidak disenangi. Tapi kalau yang sesuatu disenangi, pasti ditunggu ya. Kayak misalkan nanti kalau habis ini aku mau beli ini, mau beli itu. Ada yang ditunggu nanti jam 12, nanti kalau waktu makan siang aku mau makan ini, karena disenangi. Kalau nggak disenangi kayak debt collector tadi. Begitu pula kita kepada Allah. Kalau kita senang kepada Allah, cinta kepada Allah, pasti ditunggu. Tapi kalau nggak senang kepada Allah, walaupun tidak ngomong secara lesan, cuma ya biasa saja seperti umumnya, berarti kita belum kenal cinta kepada Allah. Ini harus kita tanamkan ya. Nah, terus selanjutnya kita itu harus saling menyayangi, harus rukun, harus apa lagi? Harus apa lagi? Kasih sesama. Saya mau tanya ini ya, kita itu, musuh kita itu siapa? Setan yang goib. Siapa yang pernah bertengkar? Jujur, ngacung. Yang pernah bertengkar? Dulu bertengkar semuanya pada. Berarti apa? Berarti ada indikator, ada setan di dalam hati kita yang menguasai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf itu, setan itu mendatangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Manusia itu didatangi, didekati. Tapi kita tidak terasa. Sebagian lain setan itu mengintai. Kita itu diintai terus. Tunggu peluang. Sebagian lagi setan itu membisik di dalam hati kita, kayak barang hak, kayak barang benar, kayak keinginan kita sendiri. Aduh, aku sana aja nggak sekolah aku males aras-arasin. Ada pikiran seperti itu, omongan kayak seperti itu dalam hatinya, pikirannya ada ya. Marsha pernah seperti itu, nggak masuk sekolah aku gitu, aku tak
bilang sakit. Pernah? Pernah ya. Setan itu membisik ini gini, bermacam-macam. Ya, bisik ini ngajak tukaran, berbohong. Terus apa lagi? Ngajak nggak jujur ya. Macam-macam di sini ngajak perilaku yang tidak baik, ngerasani ya toh, ngajak tukaran, mencuri dan sebagainya. Pokoknya sesuatu yang jelek dari siapa? Setan. Sebagian lagi ayat menjelaskan di surat Al-Mujadalah itu setan itu menguasai manusia. Kalau manusia belum mengenal Allah, belum cinta kepada Allah, manusia itu bakal menjadi bal-balan setan. Apa? Menjadi tendangan setan, bola dioper sana, oper sini, karena tidak mengetahui musuh gaib setan. Ada guru agama. Guru apa? Agama di Jawa Barat. Itu guru agama benar. Istrinya itu dibunuh. Setelah dibunuh, dipotong-potong sampai jadi 10 bagian. Coba bayangkan. Guru agama padahal. Yang namanya guru agama itu memberikan pencerahan, mendidik gitu ya, yang baik. Lah ini guru agama dia potong-potong istrinya sendiri jadi 10 bagian. Dikuasai setan. Ada lagi di daerah mana itu, Sumatera. Ya, ibunya pulang dari pasar dibunuh. Adiknya pulang dari sekolah, kuliah, kakaknya dibunuh. Bapaknya pulang kerja dibunuh, semuanya dibunuh gara-gara minta sepeda motor gak dikasih. Siapa faktornya di situ? Yang menguasai siapa? Siapa? Setan. Setan menguasai tadi loh, yang bunuh tadi loh. Terus ada lagi di mana? Di Surabaya. Ya, ayah kandung memperkosa anaknya, terus anaknya hamil. Setelah hamil terus dibunuh. Nah, setelah dibunuh biar nggak ketahuan, dibunuh, digantung, seakan-akan kayak gantung diri, padahal dibunuh ayahnya sendiri. Gitu loh. Coba bayangkan. Siapa? Setan. Di Taiwan ada sop bayi yang mau lahir itu loh, sebelum 9 bulan itu dipaksa keluar, terus kemudian potong, dimasak jadi sop bayi. Jangankan kok kemanusiaan, kebinatangan loh, tidak. Kamu tahu binatang? Kamu kalau megang anak ayam itu terus diapakan? Kamu megang. Kamu misalkan ambil anaknya ayam, terus kira-kira sama induknya diapakan? Diserang. Jangankan kemanusiaan, kebinatangan loh, tidak. Binatang loh masih punya jiwa kasih sayang. Ini sudah kesetanan. Apa? Kesetanan. Manusia dimakan. Hal semacam ini perlu kita waspadai. Kita cari akar permasalahannya. Segala sesuatu perbuatan yang tidak baik dari setan. Di screening di sini, dilihat. Kira-kira nanti di dalam hati ini bisikan dari Allah dari malaikat, apa dari manusia, apa bisikan dari setan. Kalau dari malaikat ngajak yang baik-baik seperti wiritan, ya memuji, tobat kepada Allah. Kalau misalkan dari setan itu tadi ngajak yang buruk-buruk, ya jelek. Kalau misalkan dari manusia itu punya jiwa kasihan, itu berarti sifat manusia. Kalau misalkan, ini tidak boleh, ini Allah perintahkan tidak boleh, ini berarti saya nggak boleh, itu berarti dari Allah. Maka kita harus sering ngecek di dalam bisikan hati kita ini. Kalau sesuatu nggak baik dari setan, kalau suka muji, suka tobat berarti dari malaikat, kalau mentaati perintah Allah berarti dari Allah. Ya, kalau punya jiwa kasih sama teman, sama orang kasihan, ya, itu berarti sifat manusia. Ini harus dicek ya. Dicek. Nah, maka dari itu adik-adik semuanya, ayo kita belajar mengenal Allah secara mendekat dan mendasar. Semuanya yang di langit, yang di bumi ini punyanya siapa? Punyanya Allah.
termasuk diri kita. Ayo coba, Arid, doa sholat. Inna sholati, ayo. Yang keras. Artinya, ayo. Inna sholati saktamene wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iku kagungane kang 100. Itu ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku ini kepunyaan Allah. Jadi punyanya Allah, punyanya Allah. Kita harus menanamkan keyakinan gitu. Enggak, aku nggak mau, aku nggak suka. Masa disuruh sholat duha nggak suka, disuruh sholat tahajud nggak suka, disuruh wiritan nggak suka. Nah, terus kita sukanya apa? Ya, maka dari itu ayo kita lebih kenal, lebih dekat kepada siapa? Allah. Harus kita cintai, harus kita senangi karena Allah sebagai selain pencipta juga Tuhan kita. Gitu ya. Yes. Untuk sementara gitu dulu pelajaran kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.